مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil imani wal islam, wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azamain. Amma ba'du. Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah. Alkisah ada ahli ibadah yang bernama Abu bin Hasim. Beliau sangat kuat sekali dengan tahajudnya. Hampir bertahun-tahun dia tidak pernah absen untuk melakukan sholat tahajud. Pada suatu ketika, beliau hendak mengambil wudhu, yaitu untuk sholat tahajud. Beliau dikagetkan oleh keberadaan sesosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Kemudian beliau bertanya kepada sesosok makhluk tersebut, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Sambil tersenyum, sosok itu berkata, "Aku adalah malaikat utusan Allah." Kemudian Abu bin Hasim kaget sekaligus bangga karena kedatangan tamu tersebut adalah malaikat yang mulia. Lalu beliau bertanya kembali, "Apakah yang sedang kamu lakukan di sini?" Malaikat itu pun menjawab, "Aku disuruh untuk mencari hamba pecinta Allah." Dan ia melihat malaikat itu sedang membawa buku yang tebal. Lalu ia pun bertanya, "Wahai malaikat, buku apakah yang engkau bawa itu?" Malaikat menjawab, "Ini adalah kumpulan nama hamba-hamba pecinta Allah." Mendengar jawaban malaikat tersebut, Abu bin Hasim pun berharap bahwa namanya ada dalam buku itu. Kemudian Abu bin Hasim pun bertanya kembali kepada malaikat itu, "Wahai malaikat, apakah ada nama aku di situ?" Kemudian malaikat itu pun membuka buku tersebut. Dan ternyata malaikat itu tidak menemukan nama Abu bin Hasim di dalamnya. Abu bin Hasim pun tidak percaya. Dia meminta malaikat itu untuk mencarinya sekali lagi. Dan malaikat itu pun mencari kembali nama Abu bin Hasim dalam buku itu. "Betul, namamu tidak ada dalam buku ini," kata malaikat. Abu bin Hasim pun gemetar dan jatuh tersungkur di depan malaikat. Dia menangis sejadi-jadinya dan meratap, "Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud dan bermunajat. Tetapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pecinta Allah." Kemudian Abu bin Hasim pun bertanya kepada malaikat itu, "Apakah gerangan yang menjadi penyebabnya?" Kemudian malaikat itu menjawab, "Wahai Abu bin Hasim, engkau memang bermunajat kepada Allah. Tetapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana. Dan engkau beribadah pun hanya memikirkan dirimu sendiri. Jiran tetanggamu sakit, kelaparan, tak pernah engkau pedulikan. Tak pernah engkau jenguk, dan tak pernah engkau berikan makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah, jika engkau sendiri tidak pernah peduli dengan hamba-hamba ciptaan Allah lainnya?" Jawab malaikat itu. Kemudian Abu bin Hasim pun seperti disambar petir di siang bolong. Dia baru sadar bahwa hubungan ibadah manusia itu tidaklah hanya kepada Allah semata, ataupun hablum minallah, tetapi juga ke sesama manusia, ataupun hablum minan nas, dan juga kepada alam. Nah, untuk itu saudaraku, janganlah bangga dengan banyak sholat, puasa, zikir, karena itu semua belum membuat Allah senang dengan kita. Nah, mau tahu apa yang membuat Allah senang dengan kita? Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kelebihan daripada sebagian rasul bisa langsung berdialog dengan Allah. Dalam dialognya Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, aku sudah melaksanakan ibadah. Lalu manakah ibadahku yang membuat engkau senang ya Allah?" Kemudian Allah menjawab, "Sholatmu itu adalah untukmu sendiri. Karena dengan mengerjakan sholat engkau terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar. Zikirmu itu hanya untukmu sendiri, membuat hatimu menjadi tenang. Puasamu itu adalah untukmu sendiri, yaitu melatih dirimu untuk memerangi hawa nafsumu sendiri." Lalu Nabi Musa alaihissalam bertanya, "Lalu apakah ya Allah yang membuat hatimu senang?"
Allah menjawab, sedekah, infak, zakat, serta perbuatan baikmu. Itulah yang membuat aku senang. Karena tatkala engkau membahagiakan orang yang sedang susah, aku hadir di sampingnya. Dan aku akan mengganti dengan ganjaran 700 kali. Quran Surah Al-Baqarah 261-262. Nah, bila kita sibuk hanya dengan ibadah ritual kita dan akan bangga dengan itu, maka itu tandanya kita hanya mencintai diri sendiri, bukan mencintai Allah. Tetapi jika kita berbuat baik dan berkorban untuk orang lain, maka itulah tandanya kita mencintai Allah. Dan tentunya Allah juga akan senang kepada kita. Maka dengan itu, buatlah Allah dengan senang, sehingga Allah akan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita dan akan membuat hidup kita lapang dan bahagia. Nah, semoga kita termasuk orang yang khusyuk dalam beribadah dan senang membantu orang yang susah. Semoga bermanfaat dan semoga menambah hazanah ilmu bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.